Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Belasan terduga preman berkedok juru parkir, ormas, debt kolektor, hingga pembalap sopir truk ditangkap di Kabupaten Pemalang. Tuai polemik rumah makan ayam goreng berlabel non-halal di Kota Solo ditutup untuk sementara waktu. Diguyur hujan lebat, sejumlah ruas jalan protokol di Kota Tegal terendam banjir sehingga mengganggu aktivitas warga. Ya, hujan deras yang mengguyur Kota Tegal sejak Senin dini hari menyebabkan sejumlah ruas jalan protokol terendam. Tidak hanya jalan, banjir juga merendam lingkungan sekolah sehingga mengganggu aktivitas anak-anak. Sejumlah pengendara nekat menerobos banjir yang cukup tinggi agar bisa berangkat kerja. Namun sebagian pengendara tidak beruntung sehingga motor mogok akibat mesin mati. Banjir mengenangi sejumlah ruas jalan protokol Kota Tegal Senin pagi, seperti di Jalan Hos Cokroaminoto, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan Gelatik. Banjir tidak hanya mengenangi jalan, tapi juga sejumlah sekolah seperti SD Negeri Pekauman 7 dan SMK Al-Irsyad di Kota Tegal. Banjir bahkan mengenangi sebagian ruang kelas. Biasanya kadang dibuka, berarti apa mas? Oh, meluap itu ya? Iya. Kalau di underpass itu ya sering nggak Bu? Di terowongan itu ya Bu? Terowongannya kadang kalau airnya meluap ya banjir. Berarti mengganggu aktivitas ini ya Bu? Iya, kadang berburu aja sampai kalau mau lewat susah ya. Anak sekolah juga susah ya? Iya. Banjir terjadi setelah Kota Tegal diguyur hujan lebat sejak Senin dini hari. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Ya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meninjau langsung lokasi banjir di Kecamatan Sayung Demak. Mantan Kapolda Jawa Tengah ini akan mengambil langkah cepat solusi penanganan banjir. Kecamatan Sayung Demak menjadi wilayah yang sering terendam banjir. Agar bencana ini tak berkepanjangan, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendatangi wilayah tersebut didampingi oleh Bupati Demak, Estiana. Setelah meninjau lokasi banjir, Lutfi langsung menentukan penanganan jangka pendek. Nantinya pemerintah akan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai untuk menormalisasi sungai, menyiagakan pompa serta membangun tanggul di setiap desa. Kita akan melakukan lokalisasi terhadap masyarakat yang terdampak. Kalau perlu kita siapkan pompa berikut tanggul-tanggul di masing-masing kampung, sehingga untuk menuju tahun 2027 yang nanti Giant Seawall berdiri, minimal kita siap. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, khusus aliran dari BWS kali ini, kita sudah koordinasi untuk besok saya rapatkan BWS harus punya kegiatan dengan kita solusi terkait dengan normalisasi. Saya lihat itu sangat parah sekali. Apalagi dari tahun ke tahun kayak gini terus. Saya dulu kan pernah ngeliat ke sini pada saat banjir saya Kapolda. Sekarang masih kayak gini kan malu kita. Okay? Untuk penanganan jangka panjang, pemerintah provinsi akan membangun Giant Seawall. Giant Seawall disebut sebagai solusi mengatasi banjir dan rob di wilayah Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Namun, proyek strategis nasional itu baru akan rampung pada tahun 2027. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Ya, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih akan terjadi hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah dalam beberapa hari terakhir. BMKG menyebut fenomena ini merupakan kemarau basah. Hujan intensitas sedang masih mengguyur Kota Semarang Senin pagi. Kondisi seperti ini nyaris terjadi di seluruh wilayah di Jawa Tengah. Bahkan beberapa hari sebelumnya, banjir terjadi di sejumlah wilayah, seperti Demak dan Grobogan akibat intensitas hujan lebat. BMKG mengatakan fenomena ini disebabkan suhu muka laut masih hangat, sehingga memicu penguapan tinggi dan membentuk awan yang memicu hujan. Kondisi seperti ini dinamakan kemarau basah lantaran Jawa Tengah dan sebagian besar wilayah Indonesia
sudah memasuki musim kemarau. Warga diimbau untuk tetap mengantisipasi dampak hujan yang berpotensi menimbulkan banjir di sejumlah wilayah, terutama kawasan pegunungan dan dataran tinggi. Data saat ini karena anomali suhu muka laut yang positif, jadinya hujannya itu masih terus berpotensi terjadi karena suplai uap air penguapannya itu masih ada, dan juga ditambah dengan kondisi kelembapan udara di wilayah Jawa Tengah yang cenderung basah seperti itu. Saat ini kita melihat sebaran hujannya sih cenderung merata ya untuk di wilayah Jawa Tengah ya. Jadi hampir seluruh wilayah Jawa Tengah itu masih mengalami hujan, walaupun memang nggak setiap hari sama itu. Jadi tapi dari seluruh wilayah Jawa Tengah itu dalam setiap harinya, dalam beberapa hari terakhir itu pasti pernah terjadi hujan untuk di setiap wilayah. Zidan Al-Nessa sukses meraih juara umum putaran perdana Trial Game Dirt yang digelar di Kota Semarang. Gelar juara ini berhasil diraih setelah sukses merebut 2 kemenangan sekaligus. Aksi spektakuler dari para crosser top tanah air mewarnai putaran perdana kejuaraan Trail Game Dirt 2025 yang berlangsung selama 2 hari di sirkuit Garnisun, Kota Semarang. Puluhan crosser dari berbagai daerah bersaing ketat di 4 kelas untuk memperebutkan gelar juara. Pada akhir putaran, Muhammad Zidan Al-Nessa, pembalap asal Blitar ini, berhasil menyabet juara umum setelah sukses mengawinkan 2 kemenangan sekaligus di kelas utama FFA Open dan Campuran Open. Zidan tampil cemerlang dengan meraup total 97 poin. Namun ia sempat kesulitan pada laga hari pertama karena kondisi sirkuit yang basah akibat hujan. Namun pada hari kedua laga, ia memaksimalkan performa dengan memamerkan skill atraksinya. Seri 1 tantangannya ini dengan kondisi sirkuit kemarin berhujan, mengalami track basah. Oke, Alfian Iskandar kalau begitu mewakili dari Trail Game. Hari kedua Kita mohonkan untuk 76 rider, tampil rider. Oke, di posisi keempat, selamat soalnya Bang Yoga saya Adi. percaya diri untuk menjadi juara umum di seri ini, silakan dikarenakan poin diterima saya ini. meninggal cukup jauh. Kemudian dan di apalagi posisi saya ketiga. memiliki waktu tercepat. Kejuaraan motocross ini berlangsung 5 seri. Setelah di Semarang, kejuaraan akan digelar di Kota Bandung, Probolinggo, Sidoarjo, dan seri pamungkas di Solo. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Puluhan seniman motor menampilkan modifikasi motor dalam kontes Moto Art Show yang digelar di Kabupaten Klaten. Kontes bertujuan memberikan kesempatan kepada para seniman motor untuk mengkreasi cerita mereka dalam bentuk modifikasi motor. Motor dengan modifikasi dan tema legenda tanah Jawa ini menjadi salah satu motor yang menarik pengunjung dalam kontes Moto Art Show di Gedung Sunan Pandanaran, Kabupaten Klaten. Motor dimodifikasi sedemikian rupa dengan memadukan batik dan belangkon. Motor legenda Jawa merupakan satu dari puluhan motor modifikasi karya para seniman motor yang tampil dalam kontes Moto Art Show. Kontes diikuti puluhan motor modifikasi dari berbagai daerah di tanah air. Motor legenda Jawa mengingatkan bila kontes ini bukan sekedar kontes, melainkan bercerita tentang budaya, sejarah kota tertentu yang disinggahi para seniman motor. Kita sering sekali Mas, kita memang suka sekali dunia otomotif, kita sering touring, sering sana sini bermain, maksudnya ngopi dan jumpa teman-teman otomotif yang lainnya lah. Di sela-sela itu kita kan sering menjumpai seperti candi, seperti misalkan kita ngopi di bapak-bapak yang sudah tua itu bercerita tentang Pak bagaimana, contoh tadi pagi saya di masjid sebelahnya alun-alun Klaten itu ngobrol-ngobrol cerita juga tentang sejarahnya Klaten lah. Itu menjadi inspirasi kami selaku tim dari BMP Desain ini nanti bakal akan mengangkat apa. Jadi kita datang ke kota itu bukan kok cuma kontes, bermain, ketemu dulur, tapi kita juga cari tahu tentang sejarah kota tersebut. Tujuannya sama seperti tadi, tetap mewadahi para pegiat otomotif, menjadi ajang silaturahmi kita para seniman-seniman otomotif. Untuk mengasah kreativitas dalam bidang otomotif atau bagaimana? Iya,
Yang pasti ini ajang untuk mengasah kreativitas kita. Jadi kita mewadahi para seniman-seniman motor untuk memodifikasi, ajang untuk menyalurkan hobi itu ada di sini. Kontes Moto Arco juga dimeriahkan dengan pertunjukan atraksi menggunakan sepeda motor. Krisna Agung melaporkan dari Klaten.